Ketika mendirikan partnership yang pertama kali, kalau ada dua data seperti ini, teman-teman lihat yang fair value ya, sehingga yang book value nggak digunakan. Kemudian di sini ada dua orang yang bekerja sama, namanya Rolf sama Sea. Rolf membawa cash dan equipment, ingat pakai yang fair value, jadi 8 sama 4.000. Seperti ini. Sebenarnya seperti kontribusi capital pertama kali kalau usahanya punyanya satu orang kan jurnalnya juga sama ya. Asetnya apa, kemudian kreditnya terhadap modal, kita sebut capital. Kalau yang saya membawanya cash 9.000, account receivable 4.000, kemudian ada cadangan kerugian piutang. Allowance for doubtful account itu aset tapi sifatnya kontra aset, jadi normalnya berada di sebelah kredit. Jadi cash debit, account receivable debit, kemudian AFDA-nya di sebelah kredit seperti ini. Nah, sisanya masuk ke share capital ya. Terus atau apakah Rolf dan Sea itu harus membawa capital yang sama besar? Ini hanya kebetulan saja ya teman-teman. Jadi Rolf sama Sea itu tidak harus membawa capital yang sama besar. Kalau di sini sama-sama 12 ya kebetulan. Tapi kalau kalian menemukan salah satu partner bawa lebih banyak dari lainnya, nggak proporsional, nggak sama, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya, jadi ya jurnal pertama tolong dicatat tentang formation atau pendirian. Jurnal berikutnya kita mau bahas tentang pembagian laba rugi, sharing profit or loss. Dulu ketika belajar closing entry ada 4 akun yang di closing, revenue, expense, income summary, sama drawing. Kalian fokus ke sini hanya yang income summary yang mewakili revenue sudah di offset sama expense alias laba ruginya yang di closing di sini ya. Perusahaannya namanya AB Company, punya net income 32.000, partnernya ada 2, Edber sama Barnett. Setuju untuk membagi net income sama net loss-nya rata, berarti 50%-an. Diketahui ada drawing-nya 8.000 Edber dan 6.000 Barnett. Jadi kalau modelnya tadi seperti ini ya. Kalau digambarkan, kalau ada laba 32.000, Edber sama Barnett sama-sama 50%, berarti masing-masing nambah 16.000. Nah, ini jurnal untuk menutup drawing-nya. Jadi capital to drawing ini adalah jurnal untuk menutup drawing-nya. Sesuaikan aja, tadi Edbernya 8.000 drawing, Barnettnya 6.000 drawing. Yang itu nggak kita gunakan ya teman-teman. Jadi kalau membagi laba ruginya sama rata 50%-an, itu terlalu biasa. Nah, yang sering digunakan yang ini nanti. Ada banyak pilihan ya. Yang tadi itu fixed ratio, pakai persentase yang sama rata. Nah, yang kita gunakan yang ini, yang paling lengkap. Jadi bukan pakai suatu persentase rasio, tapi kita akan menggunakan cara yang paling bawah. Kita akan bayar gaji dulu ke partner, bayar interest dulu ke partner, baru kalau ada sisa, baru dibagi pakai ratio. Ada 2 partner, Sarah King dan Rayleigh, mendirikan partnership. Teman-teman bisa lihat di sini, salary untuk King 8.400, kemudian salary untuk Lee 6.000. Ada interestnya 10%-an dari saldo awal modal masing-masing tahunnya mereka. Kemudian kalau nanti setelah bayar salary sama interest masih ada sisa, sisanya akan dibagi rata. Rata berarti 50%-an ya, karena di sini ada 2 orang ya setengah-setengah alias 50%-an. Diketahui kapital awal 1 Januari-nya King 28.000, Lee 24. Nah, net income yang mau dibagi adalah 22.000. Betul ya, net income-nya 22.000. Nah, justru itulah yang akan kita bagi-bagi. Nah, kalau yang tadi saya bilang terlalu gampang itu gini. 22.000 bagi 2 rata ya. Masing-masing King sama Lee-nya dapat 11.000-an, teman-teman. Itu kalau kalian bagi laba rugi di perusahaan CV kalian 50-50.
Nah, yang ini cara terlengkap ya. Cara yang terlengkap ini, kita buat tabelnya King, Lee. Kalau partnernya ada 3, ya buat 3 kolom. Partnernya ada 4, ya buat 4 kolom, dan seterusnya. Nah, ini bagi gaji dulu. Bayar bunga dulu. Baru kalau ada sisa, bagi. Coba perhatikan soalnya. Siapa yang dapat gaji? Kalau kalian perhatikan di sini, salary-nya diterima oleh siapa? Dua-duanya, Mem. Dua-duanya. Nah, kadang itu ada yang nggak dua-duanya. Jadi kalian harus perhatikan. Loh, kok bisa? Biasanya yang nggak dapat gaji itu kalau yang cuma setor modal aja. Biasa kita sebut dalam dunia salary itu sekutu pasif. Nah, di sini King-nya dapat berapa? Sama-sama dapat kan? Tapi nggak sama besar. King-nya berapa? 28.000. Hah? Berapa? 8.400. Nah, yang ini. 8.400. 8.400. Kemudian Lee-nya berapa? 6.000. Ya. Jadi itu gaji. Gaji pengertiannya ya karena sudah bekerja di perusahaan itu terus layak dapat gaji, bagaikan seorang karyawan begitu, walaupun mereka ownernya. Kalau interest tuh bayangannya gini teman-teman. Kalian kan nanam modal tuh di partnership. Yang nanam modal lebih besar, ini seolah-olah kayak partnershipnya pinjem uang sama kalian. Nah, yang bawa modal lebih banyak pasti dapat interest lebih banyak. Interest itu cara ngitungnya pasti persentase kali modal. Nah, di sini biar gampang modalnya modal awal. Modal awalnya King 28.000 ya, waktu dia store di awal tahunnya itu. Kalikan 10%, dia dapat return 2.800. Kalau yang Lee 10% kalikan 24.000 modal awal tahunnya. Nah, hitungkan. Sisa labanya berapa? Kalau labanya tadi 22.000 ya. Sisa berapa dong? Dikurangi bayar salary, kemudian dikurangi bayar interest, apakah masih ada sisa? Kalau ada, di sini perjanjiannya dibagi 2. Berarti kalau sisanya 2.400 dibagi 2 atau kali 50% begitu ya. Masing-masing partner dapat 1.200 ya. Terus dijumlahkan ke bawah salary bonus, salary interest sama sisa labanya itu. Jadi King-nya dapat alokasi 12.400, Lee-nya dapat alokasi 9.600. Nah, itulah cara pembagian 22.000-nya. Sampai sini ada yang punya pertanyaan? Bagaimana kalau net income-nya bukan 22.000 tapi hanya 18.000? Tapi bagaimana kalau yang dibagi itu 18.000, bukan lagi 22.000? 18.000 ketika kita kurangin salary sama interest. Nah, ternyata itu negatif 1.600, teman-teman. Kalau ada kejadian seperti ini terjadi di partnership kita, ketika ada kejadian seperti ini, kalau minus ya minusnya juga dibagi rata ya. Jadi minus 1.600 itu masing-masing menanggung 50%. 18.000 untuk King, 10.400 untuk Lee, 7.600. Teman-teman praktekkan satu kali lagi. Bahkan ya, ketika dari awal, bagaimana kalau soalnya saya ganti? Bukan untung 18.000, tapi rugi 18.000. Perhatikan, kalau rugi, jurnalnya kalian balik. Capitalnya yang di debit, income summary-nya yang di kredit ya. Nah, bagaimana mengalokasikan 18.000 ini? Mengurangi mendebit modalnya King berapa, Lee berapa? Praktekannya tetap bayar salary, bayar interest,
Nanti waktu ngitung sisa laba, berarti pertamanya kan minus 18. Di minus salary, di minus interest, berarti semakin minus, teman-teman. Nah, ya nggak apa-apa. Minus 37.600 ini yang harus dibagi berdua. Jadi kalau menghadapi soal yang rugi, atau kalian praktek nyata, CV-nya rugi, ya tetap bisa. King-nya debit 7.600, Li-nya debit 10.400. Nah, ini ya pemecahannya kalau mendapati rugi. Ada pertanyaan sampai sini? Pertama, formation pendirian. Kedua, sharing profit atau loss. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah bagaimana kalau liquidation itu berarti pembubaran. Pembubaran CV. Pembubaran berarti kalau di sini ada 3 orang, Arnett, Carey, sama Ethan, tiga-tiganya bubar ya. Terus kalian diberikan data, ini adalah neraca sebelum CV ini tutup. Yang sebelah kiri adalah aset, yang kanan liability-nya notes payable sama account payable. Equity-nya ada 3 capital karena di sini partnernya bertiga. Arnett, Carey, sama Ethan. Terus kemudian partnership ini langkah-langkahnya kalian ingat-ingat ya. Sebenarnya ini bukan buat CV, tapi buat PT pun, buat semua perusahaan pun langkah-langkahnya kalau tutup seperti ini. Pertama, teman-teman itu harus menjadikan semua aset itu menjadi cash. Kenapa sih? Supaya pembagiannya mudah, supaya ukurannya itu juga lebih apa ya? Istilahnya kalau kita mau tutup perusahaan, ada yang bentuk bangunan, ada yang bentuk mobil, baginya kan susah. Jadi semua aset yang masih belum bentuk cash itu kalian ubah jadi cash. Langkah berikutnya, cash itu buat bayar utang dulu. Nanti kalau masih ada sisa baru dibagi-bagi. Jadi ya, perusahaan apapun kalau tutup semua aset non cash jadikan cash. Habis gitu bayar utang, habis gitu bagi-bagi kalau masih ada sisa. Jadi aset yang non cash ya account receivable, inventory, equipment, accumulated depreciation. Itu laku terjual semuanya 75.000 tunai. Nah, ini jurnalnya. Cash kalian dapat 75.000 tunai. Account receivable itu kan aslinya debit, dihapus di kredit dijual, inventory di kredit, equipment di kredit. Kalau accumulated kenapa di debit? Accumulated itu kontra aset. Jadi dia aset tapi saldo normalnya kredit. Jadi kalau dijual jadinya di debit. Terus teman-teman lihat nih, debitnya 83. Kreditnya kalau kalian hitung itu berapa tuh? 68 ya. Jadi kalau teman-teman hitung, selisihnya tuh kurang di kredit, alias perusahaan ini mengalami keuntungan saat dia menjualan non-cash asetnya. Bahasa Inggrisnya keuntungan adalah gain, letakkan itu di sebelah kredit ya. Nah, kalau rugi gimana? Ya tinggal dipindah di debit namanya loss on realization. Sampai sini paham? Gain ini kalian bagi bertiga. Gain masuk ke Arnett, Carey, sama Ethan. Loh kok enggak sama? Ini tergantung perjanjian awalnya di perjanjian partnership agreement itu ya. Kalau dibagi 3 rata ya 15.000 dibagi 3. Tapi karena di sini mintanya rasionya 3:2:1, ya berarti matematika. 3 per total per 6. 2 per 6, 1/6. Dikalikan 15.000 gitu ya. Lanjut ke kejadian kedua kalau gitu. Setelah kita jualan semua non-cash aset, kita kan sudah kumpulin berarti kita punya uang cash. Mari kita hitung dulu ya, uang cash kita berapa. Bawaan dari soal awalnya, uang cash kita itu 5.000 teman-teman. Karena kita sudah konversi, tadi laku, semuanya dijual, kita dapat lagi 75. Berarti uang cash kita sekarang itu 80.000 ya. Nah, teman-teman, berikutnya perusahaan ini punya 2 utang tadi di neracanya. Notes payable-nya 15.000, account payable-nya 16.000.
Nah, ini menentukan. Kalian punya uang cash 80.000. Buat bayar note sama account payable cukup. Karena note sama account payable-nya itu cuma 31.000 begitu. Tahapnya tadi saya bilang kan habis jual semua non cash aset, kemudian bayar utang. Nah, ini menentukan ya, lanjut ke tahap berikutnya atau enggak. Andai kata, kalau uang cash kalian lebih rendah daripada 31.000 ya kalian nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagi-bagi. Istilahnya bagi-bagi uang ke partner nggak bisa, teman-teman. Kalau yang ini bisa, kenapa? Karena uangnya tadi 80.000 buat bayar utang 31, diingat-ingat ya. 80.000 kurangi 31 berapa? 49.000, betul ya. Terima kasih. Nah, 49.000-nya kita lanjut ke langkah yang terakhir ketiga. Waktu kita tutup CV, kita akan bagi-bagi 49.000 itu untuk partner bertiga. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana jika sampai tahap ini terus uangnya nggak cukup? Di buku paket ini kalian nggak menemukan yang seperti itu, teman-teman. Jadi kondisinya ideal, kondisinya lanjut semua sampai tahap pembagian cash ke partner. Tapi kalau beneran ini cerita asli ya, saya jawab, andai kata utangnya 31, uang cashnya nggak sampai 31.000, itu yang tadi prinsip unlimited liability-nya berlaku. Semua aset kalian yang pribadi-pribadi yang nggak tercantum di neracanya CV tadi, jualah. Sehingga kalian nambahin cash to siapa yang jualan. Misalnya cash to A capital, cash to C capital, atau cash to E capital begitu ya. Ini kan ACE nama partnernya di sini. Gitu ceritanya. Baru kalau kalian punya uang cashnya sampai istilahnya cukup buat bayar utang, ya baru utang to cash. Itu cerita aslinya ya. Nah, kalau di sini uang cashnya berlebih, jadi 80.000 kurangi 31, betul seperti yang teman-teman bilang tadi 49. Nah, yang sering teman-teman salah itu adalah enggak boleh ya 49.000 dibagi pakai rasio 321 tadi. Kalau teman-teman lihat, saya share screen lagi, saya kecilkan biar gampang lihat rasionya. Rasionya kan memang 321 ya. Tapi kalau kalian lagi pegang kalkulator nih, coba buktikan. Angka ini loh, bukan dari 3/6, 2/6, 1/6, 3 kali 49.000. Bukan. Ya, itu sering salah di sini. Terus dapat dari mana? Teman-teman harus olah angka modal awalnya Arnet 15.000. Jurnal ini nggak berpengaruh. Nah, jurnal ini berpengaruh. Arnetnya ditambah 7.500 sehingga menjadi 22.500. Perhatikan lagi, yang masih belum menyimak kita ganti ke partner berikutnya, carry. Coba lihat yang carry nih. Carry ini 17.800. Gara-gara jurnal ini bertambah 5.000. Makanya jadi 22.800. Iten 1.200. Gara-gara jurnal ini nambah 2.500. Makanya jadi 3.700. Begitu. Ingat ya, 49.000-nya bukan 3/6, 2/6, 1/6. Tapi bagaimana modalnya mereka pada akhir perusahaan mau tutup itu kondisinya bagaimana masing-masing dari mereka. Nanti pasti tepat kok teman-teman. Jumlah uang cash yang dibagi itu sesuai dengan modal akhirnya partner. Ini ada istilah no capital deficiency ya. Artinya tidak ada capital yang saldonya minus, tidak ada capital yang saldonya defisit. Arnet positif, capitalnya carry, item semua positif. Di kredit. Modal, capital, kalau sampai letaknya di debit itu berarti negatif. Nah, kita ganti angka jualan non-cash asetnya. Siapa yang masih ingat tadi berapa? Dapat 75.000-nya itu, sekarang diganti jadi, sebentar. 42.000. Sekali lagi ya. Sama, benar-benar sama kondisinya. Cuma uang cash yang diterima dari penjualan non cash aset bukan 75.000
5.000 tapi hanya 42. Sehingga ini jurnal pertamanya. Dihitung teman-teman, debit sama kreditnya itu selisihnya malah kurang di debit. Di akuntansi, kalau tadi kurang di kredit itu gain, kalau kurang di debit itu loss. Rugi ya. Maksudnya nilai semua asetnya itu kalau dijumlah 60, cuma laku terjual 42, berarti rugi 18.000. Nah, rugi ini masuk ke jurnal berikutnya, harus dibagi. Rugi itu mengurangi modal, sehingga Arnett, Carey, Eaton di debit. Ruginya 18.000, jangan lupa tadi rasionya 3:2:1, jadi 3/6 kalikan 2/6 kalikan 1/6 begitu. Nah, uang cashnya berapa yang ada di CV ini sekarang? Kalau pertamanya 5.000, kemudian hasil penjualan semua non cash asetnya 42, berarti uang cash kita berapa? Uang cash kita adalah, cukupkah uang cashnya buat bayar utang? 5.000 tambah 42 itu 47.000, utangnya 31. Berarti cukup ya? Nah, kalau cukup kalian buat gini. Sisa berapa uang cashnya? 47.000 dibuat bayar utang 31, sisa jadi 16.000. 47 kurangi 31 sisa 16. Ingat, saya pesenin lagi ya. 16.000-nya nggak boleh langsung bagi 3/6, 2/6, 1/6. Nggak boleh. Nah, membaginya dari mana? Saya kecilkan dulu seperti yang tadi, biar gampang. Arnett itu 15.000, gara-gara jurnalnya rugi dia dikurangi 9.000. Jadi Arnett itu 15 dikurangi 9. Ini posisinya Arnett sekarang 6.000 ya teman-teman. Kita ke partner berikutnya yaitu Carey. Carey itu 17.800. Gara-gara dikurangi 6.000, carry-nya jadi 11.800. Nah, yang bermasalah di sini yang disebut dengan capital deficiency atau saldo partner yang negatif. Defisit itu Eaton. Kenapa? Karena pertamanya dia 1.200 dikurangi 3.000 nggak cukup ya. 1.200 dikurangi 3.000 itu minus 1.800. Nah, jika terjadi capital deficiency, kalian tawarkan ke partner yang mengalami capital deficiency itu, yang saldonya negatif itu. Bisa bayar apa enggak? Kalau Eatonnya bisa bayar nggak masalah. Dia akan jual aset pribadinya. Kita pembukuannya sebagai CV ya. Jadi kita nggak tahu asetnya apa yang dia jual, dia dapat berapa kita nggak tahu. Pokoknya kita butuh setoran 1.800, Eaton bertambah 1.800. Supaya minus 1.800-nya itu ditambal jadi 0. Jadi sebagai CV kita tahunya Eaton harus kontribusi modal lagi, suntikan dana lagi 1.800, Eaton bertambah 1.800. Ini akibatnya. Eatonnya jadi 0 sekarang. Ya sudah, tinggal bawa pulang uang seperti ini. Loh, cashnya tadi katanya 16.000 loh, kok bisa jadi 17.800 ya? Eatonnya kan store 1.800 teman-teman. Jadi cashnya tadi kan 47 buat bayar utang 31 kan sisa 16. 16.000 dapat dari Eaton, suntik dana 1.800 lagi, jadi 17.800 ya. Arnett dapat 6.000, Carey dapat 11.800, begitulah ceritanya. Eaton nggak dapat karena dia 0 pas. Satu masalah tambahan adalah bagaimana kalau Eaton itu ya bulet, tidak bisa bayar. Ya kita nggak tahu cerita pribadinya seperti apa. Intinya dia tidak bisa menambahkan uang 1.800 lagi ke partnership begitu. Apa yang terjadi kalau perusahaan kalian seperti ini? Mau tidak mau, partner yang lain harus nombokin kerugian partner yang negatif. Itemnya tadi kan minus 1.800. Supaya itemnya ditambah di kredit 1.800, partner yang lain tuh harus mau berkorban dikurangi capitalnya. Jadi Arnett dikurangi di debit, Carey dikurangi di debit. Secara matematis, ini saya kasih warna merah. Arnett banding Carey banding Eaton, A banding C banding E itu kan 3:2:1.
Ketika kalian ingin membagi 1.800-nya ini ditanggung Arnet sama Carry masing-masing berapa, itu jangan 3/6 ya teman-teman. Tapi itemnya dicoret, jadi tinggal A sama C aja, 3/5. Nah yang C juga gitu, jangan 2/6, tapi tinggal berdua, 2/5. Jadi 1.800 kali 3/5 sama 1.800 kali 2/5. Jadi Arnetnya berkurang, carry-nya berkurang, itemnya bertambah. Nah, kalau yang posisi seperti ini, cash-nya tadi 47 buat bayar utang 31 kan sisa 16. Nggak ada suntikan dana masuk lagi untuk cash di partnership, ya cash-nya tetap 16. Dibagi ke Arnet sesuai saldo modal Arnet akhirnya tadi 4920, carry dapat 11.080 ya. Selesai. Dengan kalian membuat jurnal ini teman-teman, dipastikan semua akun ini nol. Cash-nya sudah dibagi nol, aset semua yang non cash aset sudah dijual, hutang sudah dilunasi, capital sudah dibagi sesuai saldo modal akhirnya. Jadi perusahaan CV yang mengalami liquidation jelas neracanya posisi habis jadi nol semua. Itu tujuannya likuidasi.